Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mendengarkan podcast pengembara dakwah Islam. Semoga bermanfaat. Kata Rasulullah, memang seandainya kalian tuh tahu ya apa yang saya tahu banyak tuh, maka kalian tuh lebih banyak menangis daripada tahu, kata beliau. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan di luar sini nanti sering-sering nangis ya. Maksudnya kita tanya diri kita, kapan kita nangis dengan Quran nih, kapan? Jangan-jangan udah berpuluh-puluh tahun gitu. Itu berat itu. Minimal seminggu ada sekali lah nangis. Kalau saran saya lah, nangis gara Quran sendiri, kita bersama Al-Quran, dengar dia tafsirnya segala macam. Kalau nggak nangis ya nangis saja. Kenapa kita tuh nggak bisa nangis gitu ya? Menangis karena apa? Nggak bisa nangis. Ya nangis saja. Kenapa kita tuh nggak bisa nangis? Padahal ini nih obatnya, sudah puncaknya obatin hati kita nih Quran. Kita masuk ke salah satu lagi baca saya kan nangis aja karena pas baca tuh nggak nangis Ya karena pengen nangis gitu. udah kayak pengennya tuh nangis ya. dalam hati tuh ini hati udah ketutup atau gimana sih gitu. Bisa jadi. Takutnya gitu. Saking kita tuh pengen nangis tapi tuh kita nggak tahu apa yang kita tangisi gitu. Iya, Sama kayak gitu, misalkan ya. imam kayak misalkan Dia imam paham, apa. kenapa? Kan paham gitu. Kenapa sih Kita tuh nangis? pengen nangis tapi tuh apa sih yang ditangisi, kita nggak tahu gitu. Kita harus cari tahu. Tapi pernah sih walaupun nggak paham tapi memang nangis sih. Nah, ada juga. Pasti ada orang yang kayak gitu. Yang ini Pak Hanan ngatakin pernah tuh yang dia baca jamaahnya nangis. Nah, Pak Hanannya bingung, padahal yang dia baca artinya tuh ngabarnya gembiraan. Tapi yang nangis semua gitu. Insyaallah. Ya karena kegembiraan itu indah. Iya. Mungkin suaranya nangisnya batin. buat nangis. Mungkin yang tahu itu cuma batin aja sih. Batin. Itu sebenarnya tuh susah nangis tuh dari efek dosa juga sih. Benar. Itu salah satu keras hati itu. Anda benar. Karena dosa sih ya benar. Orang kalau keras hati itu susah nangis, Mas. Karena dosa. Karena Kata- itu Karena hati itu Hah? enaknya supaya Tobat. yang keras itu luntur lagi. Tobat. setiap hari tuh mau sabak kan. Mau sabak. bersih lagi. Ya itu kayak gosok-gosok kan. Gosok. Itu penting tuh, Mas. Saya selama 3 bulan ini kan pandemi, jadi saya di rumah terus. Itu saya ngerasa tuh kayak iman saya tuh turun. Mana? Sama kayak ini Mas, kayak gimana lah contoh kecilnya tuh kalau saya umpama itu kayak ke pacaran. Kan nganggapnya nggak dosa. Nah itu tuh numpuk. Iya. Jadi biasa ya. Jadinya tuh nantinya nganggap remeh dosa. Iya. Nah, jadi ketika ada yang itu dosa tuh susah nangis, gak Benar. menyadari itu dosa gitu. Masalahnya gini Mas, masalahnya dia belum menyesalin yang dia buat itu. Nah, yang jadi PR ini kayak gimana cara menyesalin dosa tersebut. Nah, gimana sih Mas cara kita menyesalkan dosa hal tersebut? Padahal kita sudah tahu itu dosa. Tobat nih Mas, tobat nih. Udah bertekad gini. 2-3 hari ke depan lagi. Nah, Tobat lagi. Iya, Sampai capek. sampai capek. tapi Ya, katanya yang ampuh Gagal. itu kita tuh menyesali dosa tersebut. Nah, cara menyesalinya itu gimana? Katanya sih cara ampuh itu memang menyesali, tapi menyesalinya itu gimana? How? Ini psikologis lagi nih. Mati bisa kapan saja. Insyaallah. Iya. Ya, sebenarnya yang saya tahu ya, tobat dan semuanya itu karunia dari Allah. Ya. Makanya doa baik-baik. Nanti Allah kasih penyesalan di diri kita itu yang mendalam. Itu Allah yang kasih, Mas. Itu berharga kali. Itu kenikmatan luar biasa. Menyadari dosa dulu. Ketika menyadari, semakin dalam penyadarannya itu, penyesalannya itu semakin nikmat. Untuk Pokoknya mendekatkan diri. ampuni ya Allah, kenapa dulu? Ya. Apa dulu tuh, kenapa? Apa istighfar terus sehari semalam suntuk? Bisa. Aku sih Dari pulang sampai sampai ketiduran gitu. Bukan lagi ngapa-ngapain aja istighfar aja. Iya, memang itu harusnya. Astagfirullah. Pokoknya sampai gini, ya saya gini. ketiduran. Habis tahajud tuh gini nanti. Mulut istighfar ya. Hati istighfar, pikiran ingat dosa-dosa. Ya Allah. Langsung bisa. Istighfar, astagfirullah diucap, di hati juga Ya, istighfar. istighfar. Pikiran ingat dosa. Memang sih kadang ketika istighfar, astagfirullah, mulut ucap, hati mungkin ucap, tapi pikiran terbang. Nah, itu dia. Jadi memang di situ kayak ada 3 cabang, Mas. 3 koneksi. Gitu nah. Itu dia.
Cuma ngeliat fenomena. Enggak, kayak kita mikirin apa gitu nah. Tapi kita tuh istighfar. Astagfirullah. Enggak maksudnya tuh kalau misalnya mau menangisi dosa-dosa tuh lihat fenomena yang kayak sebanding. Kayak misalnya Mohon maaf ini bukan muria mau apa. Jadi dulu pernah saya punya kucing kan di rumah. Habis itu saya bawa ke jualan. Jadi pas udah agak besar mati salah satu mati, ada yang ketindas motor, ada yang apa satu itu yang saya rawat di jualan. Pas malam-malam pas mau pulangan nggak tahu kucing itu di bawah mobil. Nggak tahu pas di bawah mobilan. kelindes lagi. Jadi pas bapak saya pulang bawa mobilnya, tahu kepelindes dari itu. Oh ya Allah, rasa sedih banget. Soalnya pas kepelindes pas depan mata kejang-kejang gini. Udah habis itu dikubur sampai rumah. Ya Allah, itu sholat lah. Pas sholat tuh bener nangis itu bukan apa, takut bapak saya dosa. Berarti takut karena dosanya, bukan takut karena kucing itu mati ya? Iya, bukan. Kalau misalnya kucing mungkin itu memang udah takdir gitu. Tapi tuh takutnya tuh bapakku dosa, nggak tahu itu makanya. Pokoknya ya Allah. Berarti pemahaman di sini yang diambil itu takut karena dosanya. Iya. Makanya itu ya Allah, Siksa Allah. sampai Padahal itu kan bukan sampean. iya, yang situ bukan salah dan bapak saya nggak tahu apa-apa, tapi takut. Ya Allah, habis itu sakaratul maut kayak itu, ya Allah beratnya sampai kejang-kejang kayak itu ngerasain gitu. Iya. Fenomena itu mungkin bisa mengingatkan kita juga. Berarti kita memang benar sih, berarti kita harus lihat orang yang di bawah kita, atau kayak ke rumah sakit seorang gila, atau lihat orang sekaratul maut itu memang ngeri ya. Harus lembutkan hati. Mungkin di situ yang bisa kita buat, biar bisa buat misal dari yang kita buat bisa dicoba, bisa Allah. Setidaknya ini kan ikhtiar. Kalau AA Gim tuh beliau kata gurunya, kalau malam tuh nggak nangis tuh gurunya nanya, mana nih suara terindah malam ini mana? Kalau nggak nangis ditanya. Jadi setiap malam tuh nangis. Itulah ketenangan yang sebenarnya, Mas. Bukan cengeng ya, bukan. Tapi karena macam-macam lah ya. Ada juga yang karena rindu, bisa. Rindu ke Nabi, rindu ke Allah, itu bisa nangis, Mas. Tapi rindu tuh mana rindu? Padahal nggak pernah ketemu, rindunya Itu pengen bertemu. bisa. Itu karunia Allah, Mas. Doa. Allah. Ya. Biar bisa dirindukan gitu. Benar. Nah, urusan tobat tadi ya, saya tutup, mohon maaf ya, takut kemalaman lah. Saya tutup Hujan dengan juga. satu cerita, satu ilustrasi nih ya, biar tobat kita itu benar-benar. Insya Allah ini cukup baik. Ini ada ibu-ibu ya, sama anaknya, anak kecil, masih kecil anaknya. Anaknya ini nakal kurang lebih lah, jalan lari kemana-mana. Tapi ini insya Allah nggak ada lah di dunia nyata ya. Ini ilustrasi saja, ada kayu ya, dipukul lah anak itu, rupanya pas dia lihat meninggal rupanya anak itu. Gimana kira-kira ibu itu mau melakukan lagi nggak hal itu? Nggak mungkin. Jangan melakukan hal tersebut. Memikirkan saja nggak mau dia. Benar nggak? Nah begitulah kita dengan dosa. Kita tuh melakukannya tuh nggak mau lagi. Bahkan memikirkannya aja tuh nggak suka. Nggak mau lagi gitu. Paham kira-kira? Oh, berarti kalau kita pengen menyesali dosa, jangan melakukan, apalagi jangankan melakukan, memikirkan pun tidak boleh. Maksudnya memikirkan untuk mau lagi gitu nih. Memikirkan untuk tobat silakan. Ya, ini untuk mau lagi kan kayak ibu-ibu. Kayak ibu-ibu tadi tuh nah. Iya kan? Ibu-ibu tadi tuh nggak mungkin lagi beliau tuh melakukan yang sama. Menyesal nggak kira-kira? Tapi bisa. Ya kan? Ibu-ibu ini pasti nyesalin minta ampun kan? Anaknya sendiri loh, mati. Dia ini nggak ada niat sebenarnya, tapi namanya kena emosi. Ya, begitulah seharusnya kita dengan dosa, dengan maksiat itu. Kita nggak mau lagi melakukan itu. Ya. Itulah salah satu syarat manisnya keiman, awalatul iman. 3 syaratnya dalam Sahih Bukhari itu. 1, mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya.
2, bersahabat karena Allah. 3, dia ini tidak mau lagi kembali ke dosanya dulu, ke maksiat yang dia dulu. Benci dia tuh kembali, seperti bencinya dia kalau mau masukkan ke neraka. Nah, benci nggak mau ke neraka? Benci sekali. Seperti itulah bencinya kita mau kemaksiatan yang itu orang benar, baru benar taubatannya. Itu akan mendapatkan manisnya iman. Kalau sudah mendapatkan manisnya iman, maka yang lain-lain tuh nggak kerasa manis lagi. Masya Allah. Karena ada lebih indah dari yang indah. Tidak ada lagi yang manis selain manisnya itu. Bertekad niat nggak mau dosa, tapi ujung-ujungnya tuh setan mah jadi. Nah, kalaupun begitu udah tobat lagi ya. Tambah lagi. Insya Allah mudah-mudahan. Kita tutup dulu ini ya. Alhamdulillah teman-teman semua. Ya Allah, ini bahagianya bersama anak muda nih ya. Anak muda nih luar biasa. Penuh dengan kejutan. Mudah-mudahan kita pun bisa memperbaiki diri terus ya, bertobat baik-baik, karena kita nggak tahu kapan kita meninggal. Kalau nggak tobat, aduh. Dan salah satu obat juga nih, alhamdulillah kita tuh nggak meninggal pas kita maksiat itu. Meninggal pas maksiat. Nah itu dia. Ngeri. Aduh, udah lah. Cukup ya, alhamdulillah. Kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ikut gabung tahsin, yuk gabung, gratis kok. Kita mengadakan tahsin tiap hari Rabu malam Kamis setelah Bada Isya, berlokasi di Masjid Nurul Ikhlas, Jalan Perwira, RT 8, Gang Bungur 1, Kelurahan Mendawai, Pangkalan Bun. Buat Miadi, Amang, Abang, buat Pian yang mendengarkan, yuk kita belajar bareng-bareng, nongkrong bareng, membahas hal-hal yang bermanfaat dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ingat, jomblo itu berat. Jadi yuk jangan sendirian hijrahnya, bareng sahabat-sahabat kita yang soleh. Oh iya, Ulun juga tidak lebih baik daripada Pian. Walau merasa tertinggal berlomba dengan orang soleh dalam berbuat kebaikan, setidaknya berlomba dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah, itu jauh membuat kita lebih baik. Semoga adanya pian-pian bisa menambah keseruan dan juga semoga bisa memotivasi kawan-kawan yang lain. Ayo pemuda Kobar, kita bersatu dalam Islam. Semoga Allah limpahkan berkah dan banyaknya kebaikan di kota kita yang manis ini. Oh iya, dukung kita, jangan lupa doakan kita, terus dengarkan podcast kita, dan follow Instagramnya Pendaki Sirojul Muhtadin, dan subscribe YouTube Pengembara Dakwah Islam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.